Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelajahi 3 teori penting dalam psikologi perkembangan anak. Yuk, kita kenali bagaimana Sigmund Freud, Jean Piaget, dan Lev Vygotsky menjelaskan cara anak tumbuh, berpikir, dan belajar. Sigmund Freud adalah tokoh pertama yang meneliti perkembangan kepribadian anak melalui teori psikoanalisis. Menurut Freud, perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar, cara berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia. Ketika anak bermain, sesungguhnya mereka sedang belajar. Melalui permainan, anak mengembangkan kemampuan kognitif, belajar mengenal bentuk, warna, angka, dan bahasa. Mereka juga melatih keterampilan sosial, belajar bergiliran, bekerja sama, dan memahami perasaan orang lain. Menurut para ahli psikologi perkembangan seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky, bermain adalah bagian penting dari belajar. Anak belajar melalui pengalaman langsung, percakapan dengan teman, serta bimbingan dari orang dewasa di sekitarnya. Jadi ketika kita melihat anak-anak tertawa dan bermain, sesungguhnya kita sedang menyaksikan proses pembentukan kepribadian dan kecerdasan mereka. Setiap momen sederhana, dari menyusun balok, menggambar, hingga bernyanyi, adalah bagian dari perjalanan besar menuju tumbuh kembang yang sehat dan bahagia. Ada 3 bagian penting dalam diri kita. Id, yang berisi dorongan instinktif dan keinginan. Ego, yang menengahi antara keinginan dan realitas. Superego, yang berisi nilai dan moral. Ketiganya bekerja bersama membentuk kepribadian kita. Dalam perkembangan anak, konflik antara ketiganya sering terjadi, dan cara anak mengatasinya akan membentuk kepribadian di masa depan. Anatri Kunan Tuher Samprequit. Ketika ia belajar menahan diri, menunggu giliran, dan memahami perasaan orang lain, disitulah ia sedang melawan egonya. Bukan karena takut, tapi karena ia mulai mengenal makna kesabaran dan kebaikan. Senyum yang ia berikan hari ini mungkin tampak sederhana, namun dari situlah tumbuh pribadi yang kuat, bijak, dan berakhlak baik di masa depan. Mengendalikan ego bukan hal mudah, tapi bagi anak yang belajar melakukannya sejak dini, itulah awal dari kepribadian yang indah. Jean Piaget berfokus pada bagaimana anak berpikir dan belajar. Ia menyebut proses ini sebagai perkembangan kognitif. Tabel 4 tahap perkembangan kognitif dalam bentuk animasi tangga. Sensori motor 0-2 tahun. Anak belajar melalui panca indera dan gerak. Praoperasional 2-7 tahun, mulai berimajinasi, tapi belum bisa berpikir logis. Operasional konkret 7-11 tahun, mulai berpikir logis tentang hal nyata. Operasional formal 11 tahun ke atas, mampu berpikir abstrak. Ia mulai memahami hubungan sebab akibat dan berpikir logis, tanda nyata perkembangan kognitif dalam psikologi perkembangan anak. Anak belajar melalui rasa ingin tahu. Saat ia mencampur warna dan menemukan hasil baru, proses berpikir logis mulai terbentuk. Menurut Piaget, anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah memasukkan pengalaman baru ke pola lama, sedangkan akomodasi adalah mengubah pola pikir agar sesuai dengan pengalaman baru. Visual. Anak belajar bahwa tidak semua hewan berkaki 4 adalah kucing. Efek. Zoom out dengan ilustrasi anak berpikir sambil muncul gelembung pikiran. Lalu menyesuaikan pengetahuan lama melalui akomodasi. Setiap pengalaman menjadi pelajaran baru, menandakan tumbuhnya kecerdasan dan kematangan berpikir.
Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar anak. Ia percaya bahwa anak belajar paling baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Vygotsky memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dan apa yang bisa dicapai dengan bantuan. Guru dan orang tua berperan penting dalam memberikan scaffolding atau dukungan agar anak bisa mencapai kemampuan baru. Mereka bermain bersama, saling memanggil nama, saling membantu, dan saling belajar tentang arti kebersamaan. Tak lama kemudian, suasana berubah menjadi tenang. Mereka duduk di meja belajar, membuka buku, dan mulai berdiskusi. Satu anak tampak berani bertanya. Yang lain mencoba menjelaskan dengan penuh semangat. Dalam momen sederhana itu, terjadi proses belajar yang luar biasa, bukan hanya tentang pelajaran di buku, tapi tentang cara memahami orang lain, bekerja sama, dan saling menghargai. Guru tersenyum, membimbing dengan lembut, membiarkan mereka belajar lewat interaksi dan pengalaman nyata. Karena sejatinya, belajar bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga tentang membentuk hati dan karakter. Jadi, teman-teman, ketiga teori ini saling melengkapi. Freud menjelaskan bagaimana kepribadian terbentuk dari dalam diri. Piaget menjelaskan bagaimana anak berpikir dan memahami dunia. Vygotsky menunjukkan peran sosial dalam proses belajar. Semua membantu kita memahami betapa kompleks dan menakjubkannya perkembangan anak. Dorian Wurzer, Biodata, Sigmund Freud. Nama lengkap, Sigismund Shlomo Freud. Nama terkenal, Sigmund Freud. Tempat lahir, Freiburg in Mähren, Moravia, kini Przybor, Republik Ceko. Tanggal lahir, 6 Mei 1856. Wafat, 23 September 1939 di London, Inggris. Kebangsaan, Austria. Pendidikan, Universitas Wiener, University of Vienna, Austria, lulus sebagai dokter spesialis saraf pada tahun 1881. Nama lengkap, Jean Piaget. Tempat lahir, Neuchâtel, Swiss. Tanggal lahir, 9 Agustus 1896. Wafat, 16 September 1980 di Jenewa, Swiss. Kebangsaan, Swiss. Pendidikan, Universitas Neuchâtel, Swiss. Meraih gelar PhD di bidang biologi 1918. Studi lanjutan di Universitas Zurich dan Universitas Paris Sorbonne. Profesi, psikolog perkembangan, filsuf, peneliti, dan dosen. Bidang keahlian, psikologi perkembangan anak, teori kognitif, filsafat pengetahuan, epistemologi genetik, teori terkenal, teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bahwa anak membangun pengetahuan melalui proses aktif berpikir dan berinteraksi dengan lingkungan. Nama lengkap, Lev Semyonovich Vygotsky. Tempat lahir, Orsha, Belarus, dulu bagian dari Kekaisaran Rusia. Tanggal lahir, 17 November 1896. Wafat, 11 Juni 1934. Usia 37 tahun, di Moskow, Uni Soviet. Kebangsaan, Rusia, Soviet. Pendidikan, Universitas Negeri Moskow, Moscow State University, jurusan hukum. Juga mempelajari filsafat, sastra, dan psikologi secara mandiri. Pekerjaan, profesi, psikolog, filsuf, dosen, dan peneliti.